Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqal adzim. Yang saya hormati Bapak Penghulu, Bapak Mudin, kemudian Sohibul Bait, Bapak Kasyajid bersama Ibu, serta keluarga mempelai laki-laki dari Bapak Sudarno dan Ibu Wiwi Mujadi, para asatid dan undangan sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi dan siang hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menyaksikan rencana akdun nikah antara Mas Hakim dengan Mbak Feni. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan yang istiqomah, yang insya Allah nanti oleh Allah diberi jalan surganya insya Allah. Yang kedua, salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita juga diberi oleh Rasulullah nanti syafaat pada hari kiamat insyaallah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari ini saya khusus terutama untuk Mas Hakim dan Mbak Feni, mungkin juga untuk kita semua sebagai pengingat saja. Yang pertama, pada hari ini Mas Hakim dan Mbak Feni, kita semua sebagai saksi dari rencana akdun nikah ini. Yang pertama, kita mengingatkan pertama kepada Mas Hakim dan Mbak Feni, harus diingatkan bahwa yang namanya akdun nikah, yang namanya pernikahan itu harus diawali dengan niat yang baik. Niatnya harus benar. Maka niatkanlah bahwa rencana nikah yang akan kalian lakukan itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah dan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fankihu ma toba lakum minan nisa, maka nikahlah kamu dengan wanita yang kamu sukai. Di ayat yang lain dikatakan wa ankihu ayama minkum, maka nikahkanlah orang-orang yang masih single di antara kamu sekalian. Jadi yang pertama harus kalian lakukan bahwa niat nikah yang akan dilakukan ini adalah dalam rangka mencari ridho Allah dan melaksanakan perintahnya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, niatkan bahwa nikah yang kalian lakukan ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Nikah itu adalah sunnahku. Faman lam ya'mal, siapa yang tidak melakukan nikah falaisa minni, kata Rasulullah, maka dia bukan termasuk pada golonganku. Oleh karena itu, kalau misalnya kalian berdua menikah dengan dasar dengan niat karena mencari ridho Allah dan sunnah Rasulullah, insya Allah nikah kalian nanti akan berkah, insya Allah begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak lama-lama nanti kasihan
Pak Kepala KUA-nya nanti, beliau keliling soalnya. Yang kedua, sebagaimana di ayat Al-Quran disampaikan oleh Allah, ya, tujuan menikah itu adalah litaskunu ilaiha, supaya kamu itu, kalian berdua itu tenang dengan pernikahan itu. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dengan pernikahan itu kalian berdua itu bisa berbagi kasih sayang, berbagi cinta kasih, ya. Itu tujuan nikah, litaskunu ilaiha. Jadi pernikahan itu tidak ada lain tujuannya supaya kita tenang, kita bahagia. Nah, kenapa banyak orang menikah, banyak orang yang berkeluarga tetapi tidak bahagia, justru malah resah, gelisah, gundah gulana? Ini karena konsepnya yang salah. Makanya sebelum Mas Hakim sama Mbak Feni ini salah konsep, maka kita kasih konsepnya Al-Quran. Nah, kalau ingin hidupnya tenang, bahagia, yang pertama kata Rasulullah, ya, nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Hias-hiasilah atau berilah cahaya, sinarilah, ya, rumahmu dengan membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Dengan membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Membaca Al-Quran itu termasuk adalah zikir kepada Allah. Rumah yang dibacakan Al-Quran, maka dia akan terlihat dari langit seperti bintang-bintang kalau kita melihat ke langit. Akan beda. Nah, sungguhnya Al-Quran itu akan menyelamatkan, menenangkan kalian sekeluarga. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sesungguhnya orang yang beriman itu akan tenang, akan bahagia artinya dengan zikir kepada Allah, dengan baca Al-Quran, dengan sholat. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Ingat, sesungguhnya dengan baca Al-Quran, dengan zikir kepada Allah, itu akan membuat kalian menjadi bahagia. Itu. Yang kedua, Al-Quran itu tidak hanya menyelamatkan kalian di dunia, tapi juga di akhirat. Dari Rasulullah sudah disampaikan kepada kita, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, safi'an li ashabihi, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Itu. Kemudian yang kedua, yang terakhir saja sudah. Kalian setelah menikah Mas Hakim sama Mbak Feni itu sudah beda dengan saya. Maka kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pimpinan dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Oleh karena itu, tidak ada tujuan lain seorang pimpinan keluarga kecuali hanya menyelamatkan dirinya, keluarganya dari api nerakanya Allah. Kalau bisa bersama-sama masuk surganya Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naru. Itu misi dari kepala keluarga itu. Ku anfusakum wa ahlikum naru. Selamatkanlah dirimu, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bisolat. Di ayat yang lain disampaikan oleh Allah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Artinya, kalau nanti kalian itu berkeluarga, punya anak, itu misinya adalah menyelamatkan zuriyah kalian, menyelamatkan keturunan kalian dari api nerakanya Allah dan bisa bersama-sama masuk surganya Allah. Itu dua hal yang mungkin kalian canangkan, niatnya ditata mulai sekarang. Litaskunu ilaihanya itu mulai ditata juga. Konsep berumah tangga yang baiti jannati itu juga dimulai dari sekarang. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.